Untuk mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami Kapolres Karawang, Jawa Barat, ada AKBP Nuredi Irwansyah Putra. Selamat sore Pak Nuredi. Selamat sore Mbak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nuredi, ini bagaimana perkembangan dari kasus ini? Hasil pemeriksaan hingga saat ini Pak. Baik Mbak, pertama-tama saya ucapkan selamat sore. Untuk penanganan kasus ini, saat ini penyidik kami telah menetapkan 3 orang tersangka, yang mana ketiganya adalah ibu-ibu dalam kasus ujaran kebencian terhadap salah satu pasangan calon presiden. Adapun penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah kepolisian mengantongi minimal dua alat bukti, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka pada saat hari Minggu di tanggal 24 Februari sekitar pukul 23.30, dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif dan selanjutnya dilakukan penahanan di tanggal 25 Februari jam 22.00. Demikian Mbak. Pak Nuredi, apa dasar dilakukannya penahanan terhadap ketiga tersangka? Dasar dilakukannya penahanan terhadap 3 tersangka tersebut adalah adanya bukti yang kuat yang kita dapatkan bahwasannya ketiga tersangka tersebut melakukan ujaran kebencian, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan terhadap individu. Dengan demikian, yang bersangkutan kita duga telah melakukan tindak pidana pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Demikian, Mbak. Baik, Pak Nuredi, apakah para tersangka tersebut memang merupakan bagian dari tim relawan Prabowo Sandiaga yang bernama Pepes? Terhadap hal itu masih kami dalami dan kami lakukan penyidikan, namun terhadap penyidikan tersebut kami hanya fokus terhadap perbuatan pidana yang dilakukan tersangka tersebut dan juga terkait dengan alat buktinya. Itu saja, Mbak. Ya, seberapa rentan sebetulnya kasus yang sama terulang kembali di wilayah otoritas hukum Anda? Untuk penyebaran informasi bohong saat ini memang sangat banyak sekali. Dengan demikian, aparat kepolisian mencoba mensosialisasikan dengan stop melakukan berita hoax, karena hal tersebut dapat memecah belah bangsa dan dapat menimbulkan permusuhan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Nuredi, terkait video yang sudah viral dan menyebar yang direkam oleh ketiga tersangka tersebut, apakah video itu merupakan inisiatif mereka atau mungkin ada yang mengarahkan? Terhadap hal tersebut masih kami dalami, Mbak, karena ini masih dalam proses penyidikan secara intensif yang kami lakukan. Oke, boleh kami mengetahui kembali profesi dari ketiga tersangka ini, apakah memang mereka ibu rumah tangga atau seperti apa, Pak? 2 tersangka tersebut adalah wira swasta dan 1 adalah ibu rumah tangga. Demikian, Mbak. Pak Nuredi, apakah hingga saat ini sudah ada mungkin pihak-pihak dari BPN Prabowo Sandiaga yang datang untuk memberikan bantuan hukum begitu? Untuk saat ini yang bersangkutan masih didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh pihak kepolisian, dikarenakan ancaman hukumannya itu 10 tahun. Dengan demikian sesuai dengan KUHP, maka penyidik wajib melakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh penasihat hukum. Apabila yang bersangkutan tersangka tersebut belum mempunyai penasihat hukumnya, maka ditunjuklah penasihat hukum yang disediakan oleh penyidik. Untuk penasihat hukum yang mendampingi tersangka atas permintaan keluarga ataupun tersangka sampai saat ini belum ada, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Nuredi, Kapolres Karawang sudah berbincang bersama kami.